Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin kerabat dai-daiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta panitia lomba yang insya Allah dirindukan surga. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita meyakini agama Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, maka kita meyakini pula wahyu Allah yakni Al-Quran, dan kita meyakini pula Nabi pembawanya yakni Nabi Muhammad SAW. Lantas kita sebagai generasi muda percaya saja apakah sudah cukup? Tidak semudah itu. Kita sebagai generasi muda harus bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai landasan dalam berpikir, landasan dalam bersikap, landasan dalam bertingkah laku, dan landasan dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, bila kita bicara tentang membangun generasi, maka kita ingat Quran surat An-Nisa ayat ke-9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khalfu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida, yang artinya, dan takutlah kepada Allah sekiranya orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka berbicara dan bertutur kata yang benar. Menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti, ayat ini memerintahkan kepada seluruh pemimpin bangsa dan orang tua untuk tidak meninggalkan mereka yang iman dan fisiknya lemah, yang otaknya payah dan akhlaknya sayyi'ah. Hal ini senada dengan ungkapan Profesor B.J. Habibie. Beliau pernah berkata, setidaknya ada 5 hal yang harus dihindari para penerus generasi muda saat ini. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Yang kelima, lemah akhlak. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah, dan lebih baik dalam segala hal. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam rangka mewujudkan generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia, tidak ada cara lain kecuali mengembalikan seluruh generasi muda, seluruh generasi umat Islam saat ini kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Quranul Karim. Mulai dari partisipasi diri sendiri, masyarakat maupun keluarga, dengan dibutuhkannya motivasi serta partisipasi. Sebelum saya mengakhiri tausiah saya kali ini, ada sedikit pepatah Arab mengatakan, Yahdis sabani amron ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, wa fi aqdamihim hayataha, dan terletak pada derap kaki merekalah hidupnya suatu bangsa. Hal ini memiliki arti jika pemuda-pemudinya sehat
maka negara pun akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, maka negara akan jaya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalam.